urusan makan minum nih, ya. Kan kalau kita ular haram apa halal? Hah? Ular haram apa halal? Enggak nih saya tanya nih, ular haram apa halal? Hmm? Ular, hah? Kalajengking, haram apa halal? Enggak, ini saya tanya ibu nih. Bu, kok ibu jadi ragu nih? Ular haram apa halal? Ada yang pernah makan ular nggak? Hah? Kan kalau enggak, bukan pengobatan deh bu, ini hukum asalnya nih. Halal apa haram? Kalau kita belajar hukum, kita kan di Indonesia ini rata-rata mazhab Syafi'i kan. Ya memang cocok mazhab Syafi'i buat kita. Lalu kita mengatakan apa? Ular itu haram. Iya, oke. Tapi nah, ada mazhab lain yang juga itu kredibel. Ya. Misalnya mazhab Maliki. Dia mengatakan, enggak, ular itu halal. Asal disembelih dengan sembelihan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dicoba lah. Nah, kenapa pertanyaannya? Ya. Tikus halal apa haram? Enggak, ini nanya aja nih Bu. Halal apa haram? Ada yang menghalalkan, mazhab Maliki juga. Asal disembelih dengan benar gitu. Pertanyaannya, kok ada yang menghalalkan gitu ya? Ya dia punya dalil juga, ya. Dia punya dalil utamanya adalah karena dalam Al-Qur'an itu kan memang ada pembatasan dari Allah. Yang diharamkan adalah lahma khinzirin, ya. Adalah daging babi, ya. Kemudian daman masfuhan, darah yang mengalir. Ya. Kemudian dalam penjelasan-penjelasan Nabi misalnya segala macam bangkai, ya, kecuali bangkai dari uh, apa bangkai laut sama al jarot, apa jarot itu ya, belalang ya, belalang ya, ya jadi uh, itu boleh, ya. Nah, nggak ada disebut tentang ular, nggak ada, ya. Tentang tikus nggak ada gitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, kenapa perbedaan pendapat ini ada? Karena memang universalitas Islam. Konkretnya apa? Umat Islam itu bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu, di mana sumber protein hewani itu beragam. Kita punya banyak sapi, kambing, ayam, sehingga kita nggak perlu makan ular. Tapi ada umat Islam yang tinggal di Sahara, di Afrika sana, di Nigeria. Nggak ada ayam di situ, Bu. Yang ada itu ular gurun. Yang ada itu tikus-tikus gurun, hewan-hewan gurun. Yang kalau menurut mazhab Syafi'i haram, tapi menurut mazhab mereka itu halal. Kalau nggak dihalalkan, nggak ada sumber protein hewani mereka. Karena itu di dalam hal-hal yang sifatnya bukan pokok, ya, termasuk diantaranya masalah macam-macam makanan yang halal atau haram. Kalau ada orang yang mengkonsumsi itu, ya, di tempat tertentu, ya, sesuai dengan mazhabnya, gitu ya, dengan caranya disembelih benar, karena memang nggak ada protein hewani, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita, ini mazhab Syafi'i itu kalau urusan makanan memang, waduh, berat ya. Pokoknya bukan hanya apa namanya yang disebutkan dalam nas, tapi kullu ma yustaqbahu wa yustaqdaru, segala sesuatu yang menjijikkan gitu. Jadi kalau kita udah merasa jijik, udah tinggalin aja gitu. Tapi ada sekali lagi saudara-saudara kita yang tinggal di tempat lain. Kalau tidak halal itu untuk mereka, mereka akan kekurangan asupan protein. Jadi itulah bagian dari rahmahnya Islam. Nah, termasuk juga masalah seperti ini, ya. Misalnya urusan perbankan. Nggak di semua tempat ada perbankan Islam. Ya. Tidak semua yang ada tempatnya perbankan Islam juga sudah mampu memberikan misalnya pelayanan yang persis sama. Ya. Tidak semuanya. Jadi keragaman-keragaman inilah yang dibuka ruangnya oleh para ulama. Selama tidak menyangkut akidah, ritual ibadah, ya, jangan keras-kerasan kalau urusan muamalah. Ya udah. Oh ya, ada yang mau berbang Islam karena mengatakan pokoknya saya mau lebih adem lah gitu. Saya mau lebih tenang misalnya. Ya sudah. Ada yang mengatakan, loh ini kan transaksi perbankan transaksi baru, nggak ada zaman Rasul.
Sebagian ulama membolehkan, ya udah saya ikutin itu, ya nggak masalah juga, silahkan. Ada pegangannya, ada landasannya. Itu Bu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Guru. Ini mengenai bunga bank ya. Boleh saya tambah sedikit ya? Untuk Boleh Pak, informasi. tambah banyak juga boleh Pak. Karena begini, kita mesti lihat ya, di bank itu selalu ada parameter. Namanya loan to deposit ratio. Ya. Jadi kan di bank itu ada dana pihak ketiga, uang Anda nih, taruh deposito kan. Itu mungkin paling-paling jumlahnya 80%. Sisanya modal dari bank, dari pemilik. Kalau loan to deposit rasionya mendekati 100%, apalagi lebih dari 100%, artinya semua dana yang masuk itu dipinjamkan untuk usaha. Bank itu dapat dari pengusaha tersebut bentuknya bunga, tapi itu adalah bagi hasil. Nah, bagi hasil itu dibagikan kepada pemilik dana. Jadi sebetulnya bunga itu cuma sistem untuk mengeneralisasikan proses pembagian hasil usaha. Lain dengan misalnya kalau Anda beli misalnya surat utang yang terus dipakai buat spekulasi derivatif turunan, ya. Nah, itu bukan bagi hasil itu. Atau Anda pinjemin uang ke teman ngebungain buat uang sekolah, mungkin itu ya bukan bagi hasil. Tapi yang jelas kalau di bank selama loan to deposit rasionya di atas atau mendekati 100%, itu sudah pasti yang Anda terima itu adalah bagi hasil. Karena itu bagian dari usaha yang dipakai untuk mendrive ekonomi negara ini. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Dan itu bagian dari muamalah Bu ya. Jadi itu bukan bagian dari akidah dan juga bukan bagian ritual ibadah. Sehingga nggak usah keras-kerasan gitu. Yang mau pilih ini silakan, yang mau pilih itu silakan.